Oke, sudah ada yang gabung dengan kita di handphone Kerabat Himala. Kita coba on-airin ya. Halo, selamat malam Mas. Malam dengan Mas Ansori, Mas. Mas Ansori, oke. Mas Ansori, silakan ceritanya bagaimana, langsung kita on-airkan di sini. Kebetulan kan saya ini merantau di luar Jawa, Mas ya. Di mana, Mas? Di Lampung, Mas. Oh, di Lampung. Ini posisi sekarang di Lampung berarti? Iya, di Lampung ini, Mas. Di Lampung ya. Ya, silakan on-air langsung dari Lampung, bagaimana ceritanya, Mas? Malam. Oke, selamat malam. Mas Ansori. Ya, Mas bisa dengernya jangan lewat streaming, bisa denger lewat telepon aja suara saya. Nanti kalau Anda dengerin lewat streaming, dikecilkan aja. Udah Mas, udah. Iya, oke. Biar nggak bingung komunikasi kita ya. Oke, silakan Mas Ansori, gimana ceritanya? Jadi kan saya ini kan sebagai teknisi, Mas. Kebetulan teknisi lapangan. Jadi ada apa itu namanya? Lagi perbaikan generator genset. Adalah di PT di Lampung lah, Mas ya. Oke. Jadi seringlah saya ini dikirim ke lokasi tersebut. Pertama itu, Mas, waktu kerja sampai jam 9 malam. Waktu itu ngerjain mesin genset itu sekitar jam 8:30 itu ini ditarik, Mas, baju saya dari belakang kan. Aku pikir teman saya kan, memang itu posisi kerjanya kan di kontainer, Mas. Iya. Aku pikir teman aku bercanda kan. Nggak taunya temanku yang dua itu memang berada di dalam kontainer. Aku pikir dia bercanda habis narik baju terus masuk gitu kan. Makanya aku itu lari muterin kontainer tersebut. Sekali lah aku muterin itu. Nah, kok nggak ketemu kawan aku. Aku pikir dia makin lari kan. Makanya aku lari cepot muterin kontainer tersebut. Nggak taunya nggak ada orang. Nah, setelah mengetahui nggak ada orang gitu, ngerasa ada yang aneh gitu, Mas? Langsung merinding semua itu, Mas. Merinding semua. Nah, langsung merinding semua. Nggak taunya temanku tuh masih kerja di dalam kontainer tersebut. Tak tanya kan, kamu tadi keluar nggak? Nggak ada, aku kerja di sini dari tadi. Tak tanya yang satunya lagi, kamu tadi keluar nggak? Nggak ada. Nah, siapa terus? Tak ceritain lah sama teman aku. Aku tadi ditarik sama tangan besar warna hitam. Nggak taunya temanku yang satu ini memang udah ngerasain merinding terus dari tadi, cuma nggak berani cerita, Mas. Nah, pokoknya, Mas, kalau kerja di daerah situ itu ada aja, Mas, kejadiannya, Mas. Kerjaan yang seharusnya sejam itu selesai bisa sampai lebih dari 1 jam, bahkan seharian. Kan itu memang di situ kan ada 20 kontainer tuh, Mas. Yeah. Mitosnya, katanya sih, kata orang daerah tersebut, yang konten nomor 1 itu di bawahnya ada kuburannya, Mas, kuburan orang lama di situ. Oh. Cuma aku kan nggak tahu nih, kalau kerja di kontainer nomor 1 itu bawaannya ada aja, pokoknya nggak pernah beres lah kerja di situ, Mas. Contohnya seperti apa, Mas? Biasanya kan, Mas, kalau udah menjelang maghrib itu, Mas, pokoknya ada aja kunci yang udah diberesin tuh tiba-tiba berantakan. Bau-bau melati, kadang bau-bau. Berarti kuncinya udah diberesin terus ditinggal pergi sebentar gitu atau gimana? Ya kan, kadang kan kontainer itu kan panjangnya hampir 10 meteran, Mas. Jadi kan kunci kan di belakang ini. Nah, waktu kita ke depan, entah benerin apa itu, balik mau ngambil kunci, berantakan lagi. Sempet juga waktu memang mau maghrib sih, Mas. Kan kerjaan memang lagi nanggung kan. Kayak diteriakin gitu, Mas. Tapi teriakannya kayak setengah di telinga, setengah enggak gitu, Mas. Bilang apa itu, Mas? Ya kayak suara kayak nakutin gitu. Terus kalau cerita operator yang di situ, ada yang cerita memang kayak nenek-nenek sinden katanya yang ada di
di bawah kontainer itu mas. Kuburan itu cuma memang dari lama memang nggak boleh dibongkar katanya kan gitu. Kontainernya nggak boleh dibongkar atau? Kuburannya nggak boleh dibongkar mas. Atau Kontainernya kuburannya. juga anehnya juga mas. Apa namanya, tim lapangannya udah makam di situ kok nggak mau digeser kan. Berarti makam ini alih-alih dipindah tapi nggak dipindah tapi tetap ditumpuk gitu ya. Pak, Iya, nisannya aja yang diambil gitu ya. Iya benar. Nah terus operator juga pernah kejadian mas. Jadi malam-malam kan operator itu kan merekod data mas. Rekod data itu memang ya orangnya kan suka iseng gitu. Jadi mohon maaf buang air kecil sembarangan lah mas. Nah, Oke. habis itu seminggu mas dia tuh kayak digendongin sama orang. Memang ada sih salah satu operator ini bisa ngelihat. Berarti dia waktu digendong itu dia apa nggak ngerasa beda berat badannya dia atau gimana? Dia merasa memang berat mas, badannya tuh kayak sakit-sakit terus. Berat Kayak- badannya beda banget ya? Kayak jarum-jarum lah kalau orang Jawa bilang. Jarum-jarum, oke. Jadi selama seminggu itu memang izin sakit dia mas. Sakit katanya memang kata yang bisa ngelihat ada tuyul anak kecil yang gendongin dia itu. Oh. Oke. Terus Yang bisa ngelihat itu. akhirnya yang bisa ngelihat komentarnya seperti apa? Ya dipindahin sih mas, memang dianya agak bisa ngerti kayak gitu kan. Ya dibilangin udahlah jangan naikin punggawan aku, baliklah ke tempat. Ceritanya digituin, baru mau balik ya. Mungkin karena si temannya ini juga yang tadi bilang mas buang air sembarangan itu ya? Iya. Atau gimana? Nah, yang ngingetin bukan yang buang air sembarangan mas, yang bisa melihat itu. Nggak yang ditumpangin sama anak kecil ini yang buang air? Buang air sembarangan itu mas. Oke. Jadi karena itu juga mungkin ya? Iya benar. Jadi pernah juga mas, kan pernah ada kerjaan shift malam di situ. Memang kalau di unit nomor 1 nih, kontainer nomor 1 ini sempat juga kayak dibingungin mas. Saya sendiri pernah kayak dibingung. Jadi kayak ada aja kepengen ke unit 1 entah apalah, padahal kerjaannya nggak di unit 1, di kontainer nomor 7, ada kontainer nomor 6. Tapi kalau ngelihat unit 1 kayak ketarik gitu loh mas, kayak mau ke sana gitu loh. Ada apa dengan unit 1 ya? Itu mas, sebenarnya saya penasaran. Terakhir ini mas, kalau nggak salah 3 bulan yang lalu, memang malam Jumat saya kerja di situ. Malam Jumat, kerjaan memang belum nggak beres-beres. Mobil saya kendarai mas, roda sebelah kiri depan, bautnya kendor semua mas. Masya Allah. Itu posisi waktu pulang kerja sejarak sekitar 5 kilo dari lokasi, sesudah keluar dari lokasi mas. Padahal di situ di gerbang semua nggak ada orang jahil mas. Kalau orang jahil kan itu memang kawasan pabrik kan nggak ada mas. Apalagi nama PT saya juga agak ternama di situ kan, jadi nggak ada yang ganggu gitu loh mas. Kalau orang ya. Tapi itu ban mobil sebelah kiri depan itu bautnya tiba-tiba kendor semua. Itu posisi lagi jalan lagi mas. Padahal nggak mungkin, setiap kita pergi kan pasti pengecekan, semua dicek. Kalau memang dia kendor, aturan kendor dari awal. Soalnya jarak tempuh lokasi sama kantor saya itu hampir 1,5 jam mas. Nah waktu itu mas bisa ngerasa ini ada yang kendor itu gimana itu feelingnya? Suaranya kan udah aneh mas. Suaranya kan udah aneh lah, pokoknya terasa lah. Kalau berarti terdeteksinya dari suara ya, curiga dari suara terus akhirnya dicek. Nah habis itu mas, aku kan turun, waktu aku buka pintu ngecek ban depan itu langsung bau melati. Masya Allah. Merinding sih mas. Bau melati
bau melati itu pokoknya nggak hilang-hilang di dalam mobil, bau melati terus Mas. Sampai ke kantor itu, bahkan sampai depan kosan saya masih tercium bau melati itu. Apa pikir apa ngikut aku atau gimana? Berapa orang Mas waktu itu Mas? Waktu itu 3 orang Mas. Yang bau semuanya? Yang pertama nyium aku Mas. Pertama nyium aku. Memang kalau apa agak yang aneh-aneh itu kadang ya terasa sih, cuma kadang takut kan mau ngomong. Takut. Lebih sensitif ya? Berat. Cuma nggak bisa ngelihat sih. Cuma baru kemarin tuh lagi ditampakin tangan itu yang kejadian pertama. Nah waktu itu memang bau melati itu kenceng bener. Aku bilang, kawan aku langsung nyeplos, bau melati ya. Udah kalau nyium-nyium tuh nggak usah diomongin. Aku kan bilang gitu kan. Padahal aku sebenarnya udah nyium duluan Mas. Nggak taunya sampai kantor itu mobil itu masih bau melati aja. Terus Gondo melati. berarti teman yang satunya yang nggak nyium ya? Kan 3 orang kan? Nah, benar Mas. Berarti cuma yang nyium bau melati cuma 2 orang aja berarti? Yang 1 orang nyium, cuma 1 orang kan orangnya cuek Mas, nggak ngurus-ngurusin kayak gitu kan. Masa bodo amat lah. Ya cuma dia ada, cuma gitu aja orangnya tuh kayak gitu, nggak terlalu kayak kita kan. Biasanya kayak aku, temen yang penting kan heboh. Kalau ada orang heboh ya aku ikut heboh gitu. Oh iya ada ini yang melati nih. Nah sampai di kantor, terus kemudian gimana Mas? Nah, sampai di kantor, begitu masih Mas memang Mas. Sempet hilangnya tuh, aku mau masuk kosan baru hilang dia. Yang aku rasain Mas ya, maksudnya. Gak tahu kalau kawan aku itu. Pokoknya aku ngerasain tuh sampai kantor tuh masih, memang mobil tuh masih bau melati terus. Bau melatinya muncul itu sesudah kita ngecek ban lagi. Setelah itu ngilangnya setelah berapa jam baru bisa menghilang bau itu? Atau Kalau mungkin hilangnya, kalau perjalanan kan memang hampir 1,5 jam itu Mas. Jadi nyampe kantor itu memang masih, berarti ya sekitar 1,5 jaman tuh memang masih Mas bau itu Mas. Dalam mobil tuh kita jadi bercandanya pun gak asik gitu, kayak udah bau, udah aneh-aneh itu rasanya itu. Soalnya dari awal loh kerjaan kok gak beres-beres, mobil tiba-tiba kendor kayak gitu bannya. Padahal jelas-jelas di situ nggak ada siapa-siapa. Iya. Memang di situ tuh ada pohon. Berarti waktu pas berhenti itu di mana itu? Waktu cium bau itu menyengat melati? Itu sesudah jembatan sih Mas memang. Ya masih di wilayah situ, cuma 5-7 kiloan lah dari lokasi yang kita kerjain tadi. Itu setelah kejadian teman Mas waktu kencingin itu atau beda lagi? Itu beda lagi Mas. Oh beda lagi ya? Kalau kejadian kencing itu hampir 6 bulan yang lalu. Kalau ini baru-baru aja sekitar 2-3 bulanan lah. Jadi waktu itu ceritanya udah balik dari tempat kerjaan atau bagaimana Mas? Udah balik dari tempat kerja Mas. Memang habis maghrib itu sampai isya kan kerjaan gak beres-beres. Apalagi kalau di unit 1 sebenarnya pengen sekali nolak sih Mas. Ya namanya atasannya nggak mau tahu. Dengan alasan kayak gitu ya nggak mau tahu lah, apalagi alasannya nggak masuk akal kayak gitu kan. Terus akhirnya sih Mas yang di unit 1, di kontainer nomor 1 ini yang di itu ada kawan juga waktu kerja di kontainer itu tiba-tiba kejatuhan di kayak ketetesan air kayak gitu. Itu mau maghrib juga, nggak tahu kalau diingetin kan maghrib nggak boleh kerja atau gimana. Macam kayak dikencingin gitu loh Mas. Cuma padahal itu nggak habis hujan itu. Terus sampingnya kalau di kontainer nomor 2 itu kalau operator sih pernah ada operator ceritanya ngerekod di situ Mas. Nggak taunya waktu dia balik ke ruang operator ada orangnya yang dikira ngerekod di unit 2 sampingnya nomor 1 itu Mas. Jadi ditanya, perasaan tadi kamu di dalam kontainer itu? Nggak ada, aku dari tadi di dalam sini terus.
Terus siapa yang di dalam kontainer? Saya lihat kok di situ tadi. Nggak ada, saya di sini terus dari tadi. Ya udah kalau nggak percaya kita lihat bareng-bareng kan. Nggak ada juga mas waktu itu lihat di situ. Memang yang ada sih kontainer nomor 1 itu sih, yang ceritanya di bawahnya ada makamnya itu. Berarti bentuknya sudah menyerupai orang juga ya? Iya. Bisa berubah bentuk gitu ya? Iya mas. Soalnya kalau kejadian melihat, ya itulah aku dilihatin tangan besar narik baju dari belakang itu. Tapi ke kawan nggak taunya enggak. Emang ditarik, itulah mas pengalaman pertama benar-benar digangguin, dijailin, ditarik dari belakang baju itu. Ini lagi tugas atau lagi istirahat mas? Ini kebetulan baru balik dari lokasi juga sih. Itu antara kontainer satu sama kontainer yang lain itu jauh nggak sih mas? Antara kontainer sama kontainer itu cuma jarak 3-4 meter. 3-4 meter. Nah, jadi itu baris-baris ada 21 kontainer mas. Nah biasanya di situ memang nggak begitu banyak orang atau bagaimana mas? Kalau bisa dijelasin. Ini boleh nyebut kayak itu nggak mas? PT atau apa disebutin, nggak apa-apa atau gimana? Iya. Kan memang wilayah kayak BUMN lah mas ya. Wilayah BUMN. Jadi nggak terlalu banyak orang di situ mas. Jadi memang lahan untuk suplai daya lah mas. Lahan suplai daya, oke. Jadi Apalagi suplai daya ya. iya, Paling enggak kan ini banyak magnetnya ya. betul mas. Nah itu dia yang jadi tambah sinergi dengan mereka. Sayang banget malam hari ini kita nggak ada Mas Bu, jadi tanggapannya mungkin kurang bisa lebih jelas ya. Tapi nanti kita bisa gabung lagi ya Mas. Sorry ya, mungkin 2 minggu lagi. Soalnya saya dari kemarin kalau pas di lokasi pas dapat sinyal ya kalau dengerin cuma pas kebetulan ini lagi nyantai bisa telepon. Oke, berarti kalau pas lagi di lokasi sana sinyal kurang bagus ya? Iya, Sinyal sinyal handphone. Iya, ya kadang nggak bisa dengerin online-nya sih mas. Kalau sinyal kayak gini masih bisa lah untuk telepon. Kalau untuk online radionya kurang bisa, kurang dapat sinyal kalau kerjanya. Oke. Ya mudah-mudahan sih 2 minggu lagi bisa kita bisa ketemu ya. Nggak harus denger streaming sih mas. Jadi langsung telepon saja kalau saya mau on air, telepon aja. Nanti saya akan kasih tahu jam-jamnya. Karena mas sudah punya nomor saya juga, nanti di save aja nggak apa-apa. Oke, seperti itu Mas Ansori. Terima kasih sudah gabung dengan kita di Nightmare ya. Sama-sama mas. Sampai ketemu lagi ya. Mas. Oke, selamat malam.